Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Prayogi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Membuat Artikel Ilmiah Berdasarkan Bidang Keilmuan Manajemen, yaitu landasan teoritis dan implementasi dalam dunia kerja. Sebentar, saya izin share screen. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya, materi presentasi ini dapat terselesaikan dan tidak melewati batas pengumpulan. Tidak lupa pula salawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya dan menerangi hati umatnya serta menjadi cahaya dalam segala perbuatan mulia. Presentasi ini berjudul membuat artikel ilmiah berdasarkan bidang keilmuan manajemen, yaitu landasan teoritis dan implementasi dalam dunia kerja. Disusun oleh saya sendiri dan beberapa referensi video dan materi yang di-share dari Ibu untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Erni Handayani, MPD. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas bimbingan dan materinya sehingga presentasi ini dapat selesai. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang baik serta sifatnya yang membangun supaya saya dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya harap makalah ini membantu dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, terlebih bagi saya selaku penulis serta penyusun. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu manajemen merupakan salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan kompleksitas organisasi dan dinamika lingkungan bisnis global. Keilmuan manajemen tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya secara efisien, tetapi juga mencakup seni dalam pengambilan keputusan strategis, kepemimpinan, komunikasi, serta inovasi. Dalam konteks akademik dan praktis, manajemen telah menjadi fondasi utama dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan layanan publik. Sejak awal, perkembangannya pada era revolusi industri, ilmu manajemen mengalami transformasi signifikan, ditandai dengan munculnya berbagai pendekatan dan teori. Mulai dari pendekatan klasik yang menekankan efisiensi kerja hingga pendekatan kontemporer yang menyoroti peran teknologi, perilaku organisasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami manajemen tidak hanya sebagai praktik operasional semata, melainkan sebagai ilmu multidisiplin yang memiliki dasar teori kuat dan aplikatif dalam berbagai konteks. Sejak awal perkembangannya pada era revolusi industri, ilmu manajemen mengalami transformasi signifikan dengan munculnya berbagai pendekatan dan teori, mulai dari pendekatan klasik, pendekatan efisiensi kerja, hingga pendekatan kontemporer yang menyeruti peran teknologi. Selanjutnya, artikel ini bertujuan untuk mengulas konsep dasar keilmuan manajemen, menjelaskan cabang-cabang utama dalam ilmu manajemen, serta membahas implementasinya dalam konteks organisasi modern. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang posisi strategis ilmu manajemen dalam menjawab tantangan-tantangan global. Selanjutnya ada kerangka isi dan pembahasan. Yang pertama, hakikat keilmuan manajemen. Manajemen sebagai ilmu bertumbuh pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Fayol tahun 1916, keilmuan manajemen berkembang dari berbagai disiplin seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dan bahkan teknologi informasi. Hal ini menjadikan manajemen sebagai ilmu sosial terapan yang dinamis dan adaptif. Menurut Robin dan Coulter tahun 2018, keilmuan manajemen mencakup dua aspek, teori dan praktek. Teori manajemen memberikan kerangka konseptual untuk memahami fenomena organisasi, sedangkan praktek manajemen mengimplementasikan teori tersebut dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Yang kedua, cabang-cabang keilmuan manajemen. Secara umum, ilmu manajemen terdiri dari berbagai cabang utama, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau MSDM.
Fokus pada pengelolaan tenaga kerja mulai dari perekrutan, pelatihan, kompensasi, hingga pengembangan karyawan. MSDM berperan penting dalam membangun budaya organisasi yang sangat sehat dan produktif. Yang kedua, manajemen operasi, berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Cabang ini mengelola efisiensi proses kerja, kontrol kualitas, serta pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, manajemen keuangan. Mengelola aspek keuangan organisasi seperti perencanaan anggaran, manajemen kas, investasi, dan analisis resiko. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Fokus pada strategi pemasaran, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan promosi produk agar organisasi mampu bersaing di pasar. Selanjutnya, manajemen strategis. Berkaitan dengan perumusan dan implementasi strategi jangka panjang untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Masing-masing cabang ini teori dan teknik tersendiri yang dikembangkan melalui riset ilmiah dan uji empiris. Namun, semuanya berkontribusi pada tujuan akhir manajemen, pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perkembangan teori manajemen. Keilmuan manajemen telah mengalami berbagai fase perkembangan. Awalnya, teori manajemen klasik seperti teori ilmiah dari Frederick Taylor menekankan efisiensi dan pembagian kerja. Selanjutnya, teori perilaku dari Elton Mayo dan Abraham Maslow menyoroti pentingnya faktor manusia dan motivasi kerja. Pada era modern, pendekatan kontingensi dan sistem mulai digunakan untuk menjawab kompleksitas lingkungan bisnis. Manajemen saat ini mengarah pada pendekatan yang lebih holistik dengan memadukan teknologi digital, data analitik, dan kecerdasan buatan atau AI dalam proses manajerial. Yang keempat, implementasi ilmu manajemen dalam dunia kerja. Yang pertama ada implementasi ilmu manajemen sangat krusial dalam kesuksesan organisasi. Contohnya, penggunaan teknik manajemen proyek dalam industri konstruksi memungkinkan pengelolaan waktu dan anggaran secara presisi. Yang kedua, selain itu, pada era digitalisasi, organisasi dituntut untuk mengadopsi prinsip agile manajemen dan transformasi digital agar tetap relevan. Yang ketiga, ada studi kasus pada perusahaan seperti Google, menunjukkan bagaimana penerapan manajemen berbasis budaya organisasi dan inovasi mampu mendorong produktivitas dan kepuasan karyawan. Sementara itu, UMKM Indonesia menerapkan prinsip manajemen sederhana seperti perencanaan dan pengendalian anggaran terbukti lebih tahan terhadap krisis. Terakhir ada penutup. Keilmuan manajemen adalah disiplin yang terus berkembang dan berperan terhadap berbagai aspek kehidupan organisasi. Dengan landasan teoritis yang kuat serta penerapan praktis yang luas, manajemen menjadi jembatan antara ilmu dan aksi nyata di lapangan. Selanjutnya, di tengah tantangan global seperti disrupsi digital, krisis ekonomi, dan ketidakpastian pasar, keilmuan manajemen memberikan pendekatan sistematis untuk merespon dinamika tersebut secara strategis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap ilmu manajemen sangat penting. Tidak hanya bagi para akademisi, tapi juga bagi para praktisi dan pengambil kebijakan. Melalui kolaborasi antara teori dan praktik, manajemen dapat terus menjadi kekuatan penggerak utama dalam membentuk organisasi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Di sini ada daftar pustaka yang saya pakai, yaitu ada 10. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.